ya dalam ilmu Allah Jalla wa Ala, tidak terluput dari Allah Jalla wa Ala, tidak terluput dari penglihatannya Allah Jalla wa Ala. Kemudian beliau menyebutkan sebuah ayat atau dua ayat dari surat Thaha ayat ke-6 dan ke-8, atau tiga ayat, ayat ke-6, ke-7 dan ke-8 dari surat Thaha yang menerangkan kepada kita ilmu Allah Jalla wa Ala, bahwa segala sesuatu itu di dalam ilmu Allah Jalla wa Ala. Bahkan perkara yang ada di bawah tanah pun itu berada di dalam pengetahuan Allah Jalla wa Ala. Sebulan yang kedua, beliau menyebutkan bahawa Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala, kemudian diuji olehnya. Diuji dengan sebuah apa? Tidak boleh makan apa? Buah khuldi. Antum salah satu korban iblis. Karena yang menamakan itu khuldi adalah iblis. Jangan ikut-ikutan sama iblis. Ya. Iblislah yang menamakan pohon itu dengan pohon khuldi, artinya kekal. Dia menyatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan sebuah pohon khuldi yang jika engkau memakannya engkau akan kekal, wa mulkin la yabla, dan kerajaanmu itu tidak akan sirna. Ya. Jadi kalau ingin menyebutkan dengan sebutan yang tepat, Nabi Adam telah memakan sebuah pohon di dalam surga yang dilarang oleh Allah. Apa nama pohon tersebut? Wallahu a'lam. Adapun iblis menyatakan pohon tersebut itu pun bukan sebagai nama, tetapi buah atau akibat baik untuk Nabi Adam kalau memakan pohon tersebut menurut iblis. Dia katakan syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Jadi lebih enggak tepat lagi menyatakan buah khuldi, karena yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala dari Nabi terhadap Nabi Adam yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah pohon, bukan buah. Nah. Jadi apa nama pohon yang Nabi Adam dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam syurga untuk memakannya? Taufik. Pohon apa namanya? Pohon khuldi. Baru aja dibilang. Jangan jadi korban iblis. Ya, yang menamakannya pohon khuldi, kekal arti khuldi itu adalah iblis. Dia mengkelabui Nabi Adam untuk memakan pohon tersebut. Jika Nabi Adam memakannya akan khuldi di dalamnya, akan kekal di dalam syurga. Nah, maka nama buah yang dimakan oleh Nabi Adam di dalam syurga apa namanya? Buahnya antum yang pakai kacamata, apa nama buahnya? Buah wallahu alam. Antum, buah apa yang dimakan oleh Nabi Adam? Wallahu alam. Antum? Wallahu alam. Antum? Buah terlarang. Zaid? Wallahu alam. Pohon bukan buah. Ya. Pohon yang dilarang oleh Allahu Jalla wa Ala. Kemudian beliau pun menerangkan kepada kita bahwa nabi-nabi yang datang setelah Nabi Adam, mereka diberikan mukjizat yang besar oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian beliau berselawat kepada Nabi, keluarga dan segenap sahabatnya. Setelah itu beliau menyatakan, ikhwani, laqad adhallana syahrun karim. Ya, perhatikan di sini beliau menggunakan kalimat ikhwani. Ini kalimat yang sangat santun, kalimat yang lebih lembut. Ini lebih indah daripada sekedar ucapan teman-teman sekalian. Karena ada sebagian orang menilai seorang ustadz lebih tawadhu karena ketika ceramahnya itu menyatakan teman-teman sekalian. Ya, secara hukum tidak ada masalahnya. Tetapi sebenarnya yang menggunakan kalimat akhi, ikhwani itu jauh lebih sempurna. Ya. Karena hanya namanya teman belum mesti saudara kan begitu. Dan kalimat akh dan ikhwani ini adalah kalimat yang Allah pakai di dalam Al-Quran yang menerangkan persaudaraan dan kedekatan. Innamal mu'minuna ikhwah. Idh qala lahum akhuhum Nuhun, idh qala lahum akhuhum Hudun, idh qala lahum akhuhum Syu'ib, ya, dan seterusnya. Tatkala saudara mereka Nuh, tatkala saudara mereka Hud, tatkala saudara mereka Syu'ib, Allah menyatakan saudara mereka agar terpanggil hati mereka bahwa mereka yang mereka pelangi selama ini, yang mereka tuduh selama ini, yang mereka perangi selama ini adalah saudara mereka. Allah tidak menyatakan tatkala berkata kepada mereka teman mereka.
Ya, maka dari itu seorang ketika menilai sesuatu hendaknya di atas dasar ilmu, bukan di atas dasar perasaan. Nah, di dalam menilai sesuatu. Kata beliau, laqad adhallana syahrun karim wa musimun azim yu'azimullahu fihi al-ajra wa yujzilu al-mawahiba wa yaftahu abwabal khairi likulli raghibin. Khairi fihi likulli raghibin, syahrul khairat wal barakat, syahrul minah wal hibat. Wahai saudara-saudaraku, sungguh telah datang kepada kita bulan yang mulia, musim yang sangat agung. Di dalam musim ini, di dalam bulan ini, Allah Jalla wa'ala mengagungkan pahala dan menganugerahkan anugerahnya. Allah membuka seluruh pintu kebaikan untuk orang-orang yang memiliki semangat dalam melakukan kebaikan. Dia merupakan bulan kebaikan dan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh nikmat dan bulan yang penuh anugerah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagian para masyayikh menyebutkan ketika ada ayat Al-Quran seperti ini, ya hendaknya ketika yang membaca Alkitab tersebut dia menyatakan qala Allah Ta'ala, tidak langsung menyatakan syahrul Ramadan alladhi. Kenapa? Agar audien memahami bahwa kalimat tersebut adalah firman Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini disebutkan di dalam sebuah muhadharah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, untuk membedakan kalimat penulis dengan firman Allah. Seringkali sebagian penuntut ilmu agama ketika membaca ayat Al-Quran, setelah membaca ucapan penulis kitab yang sebelumnya tidak ada wa qaulihi ta'ala atau qala Allah ta'ala, dia langsung membaca ayat tersebut sehingga tercampurkan antara ayat dan ucapan penulis. Ini sebagaimana di dalam sanad hadis. Seringkali ada kalimat sami'a. Ya, sebagian orang yang membaca hadis tersebut langsung seperti itu. Misalkan an Syu'bah, langsung sami'a fulan misalkan. Mesti dia menyatakan an Syu'bah annahu sami'a. Ya. Walaupun di situ tidak ada kalimat annahu. Ya, jelas ya? Qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan lin-nas merupakan petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang penuh penjelasan dari hidayah dan al-furqan, yang dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tapi di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, di lailatul qadar. Dan Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Dan di saat itu Nabi kita SAW sedang di Ghari Hira, di Gua Hira. Maka apa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Dan juga kita tahu bahwa nuzulul Quran ada juga yang secara sekaligus 30 juz ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abdullah bin Abbas, atau juga datang dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Maka apa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Apakah ya Al-Quran dari Laul Mahfuz ke Baitul Izzah sebanyak 30 juz? Ataukah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang turun pertama kali kepada Nabi SAW juga masuk ya ke dalam hal ini? Ataukah ya turunnya Al-Quranul Karim kepada Nabi SAW di bulan Ramadan ya, yaitu tadarusnya Jibril alaihissalam? Ya, ketika kami membaca kitab Usulun fi Tafsir bersama Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa kalimat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan mencakup ketiga-tiganya, mencakup semuanya. Dan ini yang dikuatkan oleh beliau dan menukilkan beberapa ucapan para ulama, dan ini pula yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Maka dari itu ya, bahwa turunnya Al-Quran ya, di malam Lailatul Qadar di
di bulan Ramadan itu mencakup turunnya Al-Quran, ya, baik Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Al-Quran kepada Nabi SAW yang pertama kali, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, ya, dan juga tadarusnya Jibril alaihi salam kepada Nabi kita SAW. Syahrun mahfufun birrahmah wal maghfirah wal 'itq minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah, penuh maghfirah, dan penuh 'itq minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan 'itq minan nar itu bukan hanya di 10 terakhir Ramadan. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi menyebutkan wadzalika kullu lailah, bahwa 'itq minan nar walillahi utaqa'i minan nar, ada hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah Jalla wa Ala dari api neraka, dan itu terjadi setiap hari atau setiap malam bulan Ramadan. Adapun hadis yang menerangkan kepada kita bahwa awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqu minan nar, itu hadis yang tidak sahih, ya, hadis yang dhaifun jiddan, diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah dhaifah. Kemudian kata beliau, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqu minan nar, ishtaharat bi fadlihi al-akhbar. Kemudian beliau terangkan, ya, ini ucapan Syekh, tapi hadisnya adalah hadis yang dhaif. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqu minan nar. Karena 3 perkara ini adalah 3 hal yang saling mencakup. Tidak mungkin seorang hamba dibebaskan dari neraka Allah Jalla wa Ala tanpa rahmat dan tanpa maghfirah sebelumnya. Ishtaharat bi fadlihi al-akhbar. Telah banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan bulan Ramadan. Ishtaharat, ya, masyhur. Ya, kalau dimaksud dengan masyhur dalam istilah ilmu hadis, maka hadis yang masyhur adalah hadis yang diriwayatkan 3 atau lebih, oleh 3 rawi atau lebih, malam yablugh hadd tawatur, yang belum sampai kepada tingkatan mutawatir. Wa tawatarat fihi al-athar, dan telah mutawatir athar. Kalimat athar dalam bahasa para ulama hadis, ya, dilihat kepada siapa yang mengucapkannya. Namun secara umum kalimat athar mencakup hadis dan ucapan para sahabat Nabi, sebagaimana ma'anil athar. Ya, kita ma'anil athar yang dibahas di dalamnya adalah makna-makna hadis. Nah, namun seringkali para ulama mengucapkan kalimat athar, ya, mereka berikan kepada yang datang setelah Nabi SAW. Namun secara umum, ya, mencakup hadis dan yang datang setelah Nabi SAW. ففي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu oleh Allah Jalla wa Ala. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة أعمال صالحة وترغيبا للعاملين، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. Pintu-pintu syurga dibuka di bulan ini dikarenakan banyaknya amal saleh yang ada di dalamnya, dan merupakan targhib, motivasi untuk orang-orang yang ingin beramal. Sedangkan pintu-pintu neraka ditutup di bulan ini karena sedikitnya maksiat dari ahlul iman di bulan ini, dan syaitan dibelenggukan oleh Allah Jalla wa Ala sehingga mereka tidak mampu melakukan apa yang mereka mampu melakukannya di selain bulan Ramadan. Ini penjelasan kebanyakan para ulama terkait dibelenggukannya syaitan di bulan Ramadan. Artinya mereka bukan tidak mampu memberi gangguan, mereka bukan tidak mampu memberi waswasah, karena Nabi tidak menyebutkan mereka tidak mampu memberikan waswasah, tetapi Nabi hanya menyebutkan mereka dibelenggukan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka artinya mereka tidak leluasa seperti di luar bulan Ramadan, tidak sebebas di luar bulan Ramadan, dan tidak sekuat di luar bulan Ramadan di dalam mengganggu anak Adam. Warawal Imam Ahmad
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha khulu min fami as-sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا لكن العامل إذا يوفى أجره إذا قضى عمله. Ini hadis disebutkan oleh Syekh di sini tanpa beliau tahqiq, tetapi sebagian para ulama menyatakan ini adalah hadis yang dhaifun jiddan. Hanya saja sebagian maknanya itu didukung oleh ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Mungkin timbul pertanyaan atau sebagian syubhat oleh ahlul bidah yang suka membawakan hadis Nabi dan diterangkan hadis itu dhaif oleh ulama hadis dengan alasan apakah Imam Syekh Albani lebih berilmu daripada Imam Ahmad? Apakah Syekh Albani lebih berilmu daripada Imam Abu Daud? Apakah Syekh Albani itu lebih berilmu daripada Imam Tirmidzi? Imam Ahmad menyebutkan hadis tersebut di dalam musnadnya. Abu Daud menyebutkan hadis tersebut di dalam sunannya. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis tersebut di dalam sunannya. Datang Syekh Albani di tahun 90 mendhaifkannya. Ya, kira-kira apa jawabannya? Ustaz Syuhada. Apakah Syekh Albani lebih berilmu daripada Imam Ahmad? Syekh Albani lebih berilmu daripada Imam Tirmidzi? Enak saja. Beliau datang yang di tahun 80 atau 90 mendhaifkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kok kalian lebih mengikut Syekh Albani daripada Imam Ahmad? Berarti Syekh Albani lebih berilmu daripada Imam Ahmad. Bujangka. Ini kalau pertanyaan kayak ini dilemparkan ke orang awam kan jadi luar biasa kan? Kayak betul-betul orang benci kepada Syekh Albani dan menilai dakwah salaf ini dakwah yang fanatik, tidak ikut ulama salaf. Buktinya ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad kemudian dhaifkan oleh Syekh Albani. Mereka ikut Syekh Albani bukan Imam Ahmad. Berarti mereka pengikut Syekh Albani, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah, bukan ikut ulama salaf. Bagaimana menjawabnya? Abu Jangka. Syekh Albani lebih benar. Berarti Syekh Albani lebih berilmu dari Imam Ahmad. Bisa jadi, demi Allah tidak mungkin. 1000 orang Syekh Albani belum menyamai 1 orang Imam Ahmad. Dan itu jawaban yang keji. Bisa jadi beliau lebih berilmu dalam satu hadis itu? Tidak juga. Imam Ahmad tetap lebih berilmu walaupun dalam sebuah hadis Syekh Albani mendhaifkannya. Kalau dikatakan bisa jadi lebih berilmu secara umum, ini ucapan yang keji. Tapi dalam satu masalah dari masalah yang lain beliau lebih tak beliau sampai kepada beliau ilmunya dan yang lain tidak, ini sangat mungkin karena wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Jawaban yang lain yang sudah pernah kita sebutkan di majlis kitab Ad-Da' wa Dawa, Abu Fairuz. Nah, Imam Ahmad juga ulama salaf, bahkan tokoh ulama salaf. Apakah Imam Ahmad tidak paham ilmu hadis? Imam Ahmad loh. Imam Ahmad berarti beliau terkadang tidak tahu sebuah hadis itu dhaif begitu. Datang Syekh Albani beliau mengetahuinya. Ini kan pertanyaan yang luar biasa untuk orang awam. Jadi orang betul-betul benci sama dakwah salaf. Imam Ahmad ini dibodoh-bodohin oleh mereka, apalagi ustaz-ustaz kita. Berarti Imam Ahmad menyebutkan sebuah hadis beliau enggak tahu kedhaifannya, datang Syekh Albani mengetahuinya. Ahsan, ini jawaban yang penting. Karena Imam Ahmad tidak mensyaratkan seluruh hadis-hadis yang ada di dalam musnadnya sebagai hadis sahih. Oleh karena para ulama menyebutkan kitab yang mensyaratkan hadis sahih di dalamnya hanyalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Ya, sehingga jangan dikira bahwa ada orang yang datang setelah Imam Ahmad lebih berilmu daripada Imam Ahmad tentang ilmu hadis. Ini satu. Beliau tidak mensyaratkan hadis-hadis dalamnya harus hadis yang sahih. Jawaban yang kedua seperti disebutkan oleh akhuna Abu Fairuz pula, bahwa beliau sudah menyebutkan sanad. Orang yang telah menyebutkan sanad hadis, dia telah membuka pintu untuk orang yang datang setelahnya untuk mengkoreksi hadis tersebut. Oleh karenanya ada sebuah ungkapan yang ma'ruf di kalangan ulama hadis, man asnadak ahalak. Orang yang telah memberikan sanad hadis, maka dia telah memberikan untukmu peluang untuk mensahihkannya. Jawaban yang ketiga, bahwa Syekh Albani tidak pernah mendhaifkan atau mensahihkan hadis ya dengan pendapat pribadi beliau. Yang beliau lakukan hanyalah menukilkan ucapan ulama salaf sebelum Imam Ahmad atau semasa Imam Ahmad, atau ya yang datang setelah Imam Ahmad terkait hadis atau rawi-rawi yang ada di dalam hadis tersebut. Dan beliau tidak keluar dari kaedah-kaedah hadis yang dibahas dan disepakati oleh ulama hadis. Misalkan ada hadis riwayat Imam Ahmad, tiba-tiba Syekh Albani menyatakan dhaif. Maka kalau kita membuka kitab Syekh Albani silsilah sahihah, silsilah dhaifah, ya sahih wa dhaif, targhib wa tarhib, maka kita akan dapatkan penjelasan Syekh Albani dengan menukilkan ucapan ulama salaf. Ketika beliau mendhaifkan sebuah hadis, maka beliau menyatakan karena di dalam hasanat ini ada rawi yang bernama fulan. Rawi yang bernama fulan telah berkata Imam Ahmad sendiri tentangnya. Ya. Imam Yahya bin Ma'in berkata tentang fulan demikian, Syu'bah berkata demikian dan fulan tentang fulan. Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya berkata tentang rawi ini demikian dan demikian. Imam Az-Zahabi demikian dan demikian. Ya, Imam Daruqutni demikian dan demikian. Ibnu Hibban demikian dan demikian. Ini ucapan ulama tentang rawi ini, yang dengan ucapan mereka ini telah diketahui apabila sebuah hadis ada rawi yang seperti ini, maka hadis itu akan dikatakan dhaif. Ya. Apabila tidak ada syawahid dan mutaba'at yang bisa mendukungnya. Maka sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan Syekh Albani itu, orang-orang yang suka menuduh Syekh Albani ya dengan bukti yang ilmiah bahwa beliau mensahihkan atau mendhaifkan sebuah hadis dari pribadi beliau. Dan itu jawaban yang sebenarnya jawaban yang tidak ilmiah dari mereka terhadap Syekh Albani. Itu sebenarnya upaya ahlul bid'ah, dai ahlul bid'ah untuk menanamkan kebencian kepada ulama kita. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad, tapi Syekh Albani mendhaifkannya begitu saja. Ini kan kalimat kalau di telinga orang awam ya, akan menanamkan kebencian di hati mereka terhadap Syekh Albani. Karena Syekh Albani tidak mendatangkan hal yang baru. Orang yang membuka kitab Syekh Albani paling dekat sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, silsilah sahihah, silsilah dhaifah, dia akan dapatkan bahwa Syekh Albani itu hanya menaqil. Beliau menukilkan hukum ulama salaf terhadap ilmu hadis, terhadap hadis tersebut yang terpencar ya. Kemudian beliau kumpulkan. Dan beliau dhaifkan secara kaidah hadis yang disepakati oleh ulama salaf. Misalkan ulama salaf membahas apa definisi sahih, definisi dhaif. Kapan seorang rawi itu ditolak riwayatnya? Ya. Ditolak riwayatnya. Maka ketika beliau mendapatkan sebuah hadis, beliau lihat ini rawi di dalam sanadnya ada rawi yang predikat hadis dia itu tidak bisa diterima periwayatannya. Sebagaimana dalam kaidah ilmu hadis, dan ini rawi masuk ke dalam rawi yang dikatakan oleh ulama hadis apabila dia ada dalam semua sanad maka riwayat itu tidak bisa diterima. Sehingga Syekh Albani tidak pernah menghukumi hadis itu dhaif dengan ucapan pribadi beliau. Ini perlu kita terangkan. Karena itu salah satu cara mereka ahlul bidah menanamkan kebencian ke masyarakat kepada ulama-ulama kita. Ya, belum lama saya juga dengar tadi pagi sebuah ceramah dari seorang dai kondang ketika ditanya tentang cadar. Cara dia menjawab, ini bagi orang awam bisa membuat penilaian yang negatif terhadap ulama salaf. Tentang cadar, Ibnu Utsaimin wajib, Bin Baz wajib, Tuwaijiri wajib. Lawan wajib berarti haram. Nah, ini banyak yang cadar. Ini haram. Adapun guru-guru kami dari Al-Azhar, mereka berpendapat mustahab. Bercadar baik, enggak cadar juga baik, tapi bercadar lebih baik. Begitu cara menjelaskannya. Apa yang terjadi di hati masyarakat? Berarti Syekh Utsaimin kan keras. Syekh Utsaimin, Bin Baz, ya, ekstrem sekali mereka.
Ini kan cara-cara memprovokasi masyarakat untuk membenci kepada dakwah atau dakwah kepada ulama sunnah. Kalau dia seorang ilmiah, maka dia akan jawab terlebih dahulu ya titik permasalahan. Cadar, anjuran memakai cadar. Dia akan sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya, ayat-ayat dan hadis-hadis. Kemudian disebutkan ucapan ulama salaf. Karena yang berpendapat wajib cadar bukan Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin yang pertama kali. Sudah ada di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan dari sebagian ulama mazhab. Setelah dia menyebutkan di antara ulama zaman sekarang yang berpendapat wajib juga adalah ini dan ini. Nah, ini enggak akan menanamkan kebencian atau penilaian negatif di hati sebagian masyarakat kepada orangnya. Kalau seperti tadi, kira-kira orang dengar kalimat seperti itu marah enggak Mas Utsaimin? Bin Baz, Ibnu Utsaimin berpendapat wajib. Lawan wajib adalah haram. Ini berarti yang enggak pakai cadar haram semua ini. Ulama-ulama kami dari Al-Azhar, Muhammad Ghazali dan semisalnya berpendapat mustahab. Orang yang mencari-cari kemudahan, yang paling hikmah memang dari Al-Azhar. Yang dari Saudi, kaku-kaku, keras-keras. Kan begitu. Kenapa? Karena dasar penilaian ilmunya tidak diberikan terlebih dahulu. Coba kalau dia bacakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab terkait hijab, kemudian disebutkan tafsir Aisyah terhadap ayat tersebut dalam surat An-Nur, nukilkan ucapan para sahabat yang tidak membolehkan nampak kecuali satu mata. Maka orang yang ingin menyatakan ekstrim, orang yang berpendapat cadar, dia akan mikir sekian kali, karena yang berpendapat demikian zahir ayat Al-Quran, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ya kan? Ataupun ya, dia sebutkan dalil mana yang kuat, tapi dengan bahasa seperti tadi, ini kan menanamkan kebencian. Seperti itu juga hadis ini Imam Ahmad sebutkan dalam musnadnya, tapi Syalbani mendhaifkannya. Syalbani hidupnya di tahun 90, meninggalnya 99. Ya, Imam Ahmad meninggal 200 sekian. Di hati orang bagaimana? Ya pasti ikut Imam Ahmad, ya kan? Tapi kalau dia berkata demikian di depan penuntut ilmu hadis yang paham ilmu mustalah, mereka enggak akan berburuk sangka kepada Syekh Albani, karena Syekh Albani mendhaifkannya. Itu juga mengikuti kaidah Imam Ahmad. Ya. Di atas dasar ilmu yang disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan ulama-ulama salaf ya, terkait pembahasan hadis. Dengan itu beliau ya, atas dasar itulah beliau mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Jelas ya? Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diberikan kepada umatku 5 kriteria di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Namun bukan berarti dengan ini ya, antum ya sembarang melepaskan nafas ke wajah kawannya dengan alasan ya lebih wangi dari misik. Ini kebiasaan buruk sebagian ya. Waktu itu pas saya mondok, wallahu alam kalau sekarang. Pas saya mondok dulu ya, sebagian teman-teman begitu. Ya. Dilepaskan nafas ke wajah kawannya, kemudian dia bilang atyabu indallah min rihil misik. Lebih wangi daripada ya misik. Itu di sisi Allah, bukan di sisi anak Adam. Adapun di sisi anak Adam yang bau jagung ya tetap bau jagung. Wa tastaghfiru lahum al-malaikatu hatta yuftiru. Malaikat-malaikat Allah memohon ampunan untuk mereka sampai berbuka. Jadi waktu mustajab itu bukan hanya ketika berbuka. Ya, sebelum berbuka doa bersama ya, karena itu waktu mustajab. Bukan itu maksudnya. Ya, adapun ketika berbuka maka doa yang Nabi baca adalah dhahaba dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, itulah sebagian orang ya membawa ayat-ayat atau hadis umum untuk amalan-amalan yang khusus. Nabi berzikir ketika buka puasa, kemudian dibuat secara berjamaah, dipimpin oleh seseorang setiap kali berbuka, maka itu menjadi bidah. Ya. Seperti keumuman bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keumuman anjuran bersalawat kepada Nabi, kemudian dikhususkan dengan suatu cara yang khusus di waktu yang khusus. Ya, maka menjadi ya ihdaats fid din. Tidak boleh seorang mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, tempat yang khusus atau dengan cara yang khusus tanpa dalil yang mengkhususkannya. Nah. Wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannata. Allah menghiaskan surganya setiap hari dan berkata,
hampir-hampir saja atau sesaat lagi hamba-hambaku yang saleh akan dilepaskan, akan dihilangkan dari mereka kelelahan, kepengatan, dan akan masuk ke dalam syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Jalla wa'ala di bulan tersebut. Maka mereka tidak leluasa untuk mengganggu anak Adam seperti leluasanya mereka di luar bulan Ramadan, dan akan diberikan ampunan untuk mereka di akhir malam. Maka dikatakan kepada Nabi, apakah yang dimaksud dengan akhir malam adalah Lailatul Qadar? Maka Nabi menjawab, tidak. Akan tetap tidak, artinya bukan malam Lailatul Qadar saja, tetapi setiap malam. Kemudian Nabi menyebutkan alasan kenapa di akhir malam diberikan ampunan kepada mereka, karena orang yang beramal itu diberikan pahalanya apabila dia telah selesai melakukannya. Namun hadis ini yang rajih wallahu a'lam bishawab adalah hadis yang dhaifun jiddan. Kemudian Syekh pun kembali menyebutkan kepada kita secara rinci 5 kriteria di atas. Yang pertama dari kriteria yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis di atas adalah tentang keutamaan bulan Ramadan, di mana di dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan 5 kriteria. Yang pertama adalah bau mulut orang yang berpuasa, dan ini telah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang sahih lainnya. Kata Syekh, anna khuluf fami shaim atyabu 'inda Allah min rihil misik, wala khulufu bi dhammil kha, khuluf dengan dhammah khaf, kha, atau fathiha, atau dengan memfathakannya, taghayyaru raihatul fam 'inda khuluwil mi'dati min at-ta'am. Berarti boleh dibaca khaluf, boleh juga khuluf. Dari ini ada sebuah faedah bagi kita penuntut ilmu agama, agar ketika kita mendengar bahasa orang Arab, bahasa Arab seseorang dengan sebuah harokat kok nampaknya beda dengan harokat yang telah kita hafal, jangan serta-merta langsung kita salahkan, karena bisa jadi sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu bisa dibaca dengan sekian harokat. Contohnya haitsu, kan? Haitsu boleh haitsa, haitsi, haitsu. Haknya juga boleh 3 harokat. Demikian juga kalimat isba' misalkan. Di hamzahnya boleh 3 harokat. Kemudian di ba'nya juga boleh 3 harokat. Boleh isba', isbi', isbu', usba', usbi', usbu' dan seterusnya. Di hamzah bisa 3 harokat, di ba' bisa 3 harokat. Makanya dalam bahasa Arab, mungkin kalau ujungnya salah, bisa mungkin langsung kita vonis salah kalau ujungnya, karena dengan ilmu nahwu. Tapi kalau sebelum ujungnya, ini hati-hati dulu sebelum menyalahkan harokat bahasa Arab orang lain. Jelas ya? Kata beliau, boleh dengan fathah dan boleh dengan dhammah. Taghayyuru rahiyatul fam 'inda khuluwil mi'nati min at-ta'am. Bau mulut seseorang itu bisa berubah tatkala lambungnya itu, perutnya itu kosong dari makanan. Wahia rahiyatun mustakarahah 'indan nas. Bau mulut orang yang kosong perutnya dari makanan itu sangat dibenci oleh manusia. Tetapi di sisi Allah Jalla wa'ala itu lebih wangi daripada minyak wangi misik. Apa sebabnya? Karena sebab baunya mulut dia tersebut karena beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini juga hiburan dari agama kita untuk kita. Apabila kita melakukan sesuatu yang terpuji di sisi Allah dan Rasulnya, kemudian dengan sesuatu tersebut kita dibenci oleh manusia, agar kita tidak perlu bersedih hati. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Dan sungguh cinta Allah dan para malaikatnya serta hamba-hambanya yang saleh itu cukup untuk kita ketimbang kecintaan manusia yang biasa. Contohnya ini. Contoh lainnya adalah jenggot. Mungkin kalau dia tinggal di lingkungan orang-orang yang banyak sunnah, jenggot ini enggak terlalu berat. Tapi kalau dia tinggal di lingkungan yang lainnya, di mana orang-orang yang berjenggot itu dikucilkan, dianggap jorok, dianggap orang-orang yang tidak bersih, karena jenggotnya, karena celana cingkrangnya, terkadang syaitan di situ akan memberikan syubhat kepadanya untuk meninggalkannya, karena dia tidak siap dikatakan orang yang jorok, orang yang tidak bersih dan seterusnya.
Tetapi tatkala hiburan yang seperti ini hadir di dalam hatinya, dia ingat firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dia ingat bahwa kemuliaan itu adalah tatkala seorang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dia ingat juga bahwa popularitas yang sesungguhnya adalah popularitas di sisi Allah Jalla wa'ala. Jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah perintahkan, Allah umumkan kepada Jibril. Jibril pun akan mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat yang ada di langit, maka mereka pun seluruhnya mencintainya, dan Allah jadikan bumi menerimanya, dan seterusnya. Dan demikian pula sebaliknya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang sahih. Maka ini akan menghiburkan hati seseorang. Karena tak sedikit orang ketika mondok dia istiqamah, ketika pulang ke rumah, jangankan dalam penampilan, bahkan sebagian mereka tidak pede ke masjid untuk salat berjamaah karena berada di lingkungan yang tidak baik. Ada yang suka merapikan jenggotnya, ya. Sebagiannya adalah penuntut ilmu agama, dirapikan jenggotnya, ya. Padahal, ya, jenggot, ya, satu butir pun tidak boleh dicabut, karena perintah dari Nabi tentang jenggot adalah ahfu syawari wa'ful luha. Rapikan kumis kalian dan biarkan jenggot, kecuali tanpa sengaja. Dan ada para sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar, yang berpendapat boleh dicukur setelah qabdhah, setelah satu genggam. Tapi pendapat boleh ini, kata para ulama, bertentangan dengan zahir hadis. Pendapat individu sahabat Nabi yang bertentangan dengan zahir ayat dan hadis, ya, tidak boleh diterima. Apalagi pendapat individu sahabat tersebut bertentangan dengan mayoritas sahabat yang lainnya. Ya. Khulafa ar-Rasyidun tidak mengambil jenggot mereka setelah satu genggam. Dan andai kata pun dia mengambil pendapat Abdullah bin Umar, maka adalah setelah satu genggam, bukan begitu sampai satu genggam yang dipotong di atasnya. Dia ambil satu genggam, udah satu genggam, kemudian dipotong di atasnya. Ya, ini orang-orang yang permainkan agama Allah Jalla wa'ala. Satu genggam, ya, setelah satu genggam. Tentunya kita tidak akan mengeluarkan seorang dari sunnah kalau dia melakukan hal demikian, jika dia yang dia potong adalah satu genggam setelahnya. Tetapi ketika membahas, ya, aqwalul ulama, merupakan sebuah prinsip dalam mengajar adalah menerangkan mana yang kuat dan mana yang lemah menurut si pengajar tersebut. Nah, cukup, ya, udah jam 2, ya. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nuwasil, dan kita lanjutkan kembali besok hari insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.